Halo Sobat Setia, balik lagi bareng Josie Tukang Ngoceh, reporting live from the toilet. Film yang berjudul Guna 369 mengisahkan seorang pemuda bernasib malang. Niatnya hanya ingin menolong, tapi langkahnya justru menyerepnya ke balik jeruji. Namun nasib buruk itu hanyalah awal. Di baliknya tersimpan kejutan, yaitu pengkhianatan yang menusuk, cinta yang tak berujung, dan dendam yang menuntut balasan. Jadi langsung aja, pasang telinga, pasang mata, pasang... Ya, itu jangan dulu dipasang karena belum waktunya, dan selamat menonton. Gita... Cerita ini berpusat di sebuah kota kecil bernama Omoremi. Di kota itu hidup seorang pria bernama Rado, sosok yang namanya begitu terkenal sekaligus ditakuti oleh banyak orang. Meski namanya akrab di telinga, hampir tak seorang pun tahu bagaimana rupa wajahnya. Rado seperti bayangan yang hanya hadir dalam bisik-bisik dan cerita samar. Dan disitulah ketika orang-orang mengetahui wujudnya, keberanian mereka seketika sirna. Hanya mendengar suaranya saja mampu merampas nyali dari dada mereka. इसीलिए मैं इसे जिंदा छोड़ रहा हूं और सिर उसका तुम्हारे गांव में. Sementara di sudut lain kota, ada sepasang muda-mudi yang sedang mabuk asmara. Si cowok yang sudah dikuasai hasrat berpura-pura ingin membeli air. Padahal sebenarnya ia berniat membeli karet pelindung rudal, yang tanpa ia ketahui, pemilik toko diam-diam memotretnya. Ketika sedang asik-asiknya mereka berdua mojok, suasana tiba-tiba berubah. Dari balik pepohonan muncul sekelompok orang yang ternyata tak lain adalah penjaga toko tadi bersama gengnya. Tanpa sempat melawan, pasangan muda itu terjebak. Si gadis menjadi korban kelicikan mereka lalu dipermalukan. Lebih kejam lagi, seluruh kejadian itu direkam. Bukan untuk hiburan, melainkan sebagai senjata. Jika aksi mereka dilaporkan, maka video tersebut akan disebar ke seluruh kota. Singkat waktu, cerita menyingkap tirai menuju kediaman seorang pemuda bernama Tony. Dialah anak kesayangan ayahnya. Bukan semata karena parasnya yang rupawan dan tubuhnya yang tegap, melainkan juga karena sifatnya yang baik dan hatinya yang penuh kasih. Di mata tetangga dan orang-orang sekitar, Tony ibarat sandaran. Hampir semua mengenalnya karena bila ada masalah yang menjerat, orang percaya cukup serahkan pada Tony, maka semua pasti terselesaikan. और इस तरह झगड़ा करने से सिर्फ तुम्हारी जायदाद ही नहीं जाएगी, कोई संबंध नहीं है. तुम लोग अपना देखो. सही बोला ना अंकल. हाँ, तुम मुझे पसंद आए. जाओ. Tony memiliki seorang teman dekat bernama Deston. Persahabatan mereka tumbuh di tengah tumpukan debu dan serpihan granit sebab keduanya bekerja pada perusahaan yang sama. Namun di balik kesibukan kerjanya, Tony masih menyisihkan waktu untuk kuliah. Semata-mata demi menyenangkan hati ayahnya yang begitu ingin melihat sang anak meraih gelar sarjana. Akan tetapi kuliah itu bukanlah jalan yang lahir dari keinginan Tony sendiri. Maka tak heran ia sudah 2 kali gagal dalam ujian. Belajarnya sering setengah hati sebab niat yang menuntunnya hanyalah untuk membahagiakan orang tua, bukan untuk mengejar ilmu. Kini ujian berikutnya sudah di depan mata. Demi persiapan, Tony mengajukan cuti kerja. Membuat sang bos hanya bisa geleng kepala. Tak yakin apakah kali ini Tony akan berhasil melewati ujian yang telah menantinya. अच्छा ये बता, इस बार बोर्ड बाहर लगेगा या नहीं? वही सर, वही तो टेंशन है मेरा. जी वो. Bahkan kedua orang tua serta adik Tony pun mulai kehilangan harapan padanya. Begitu dalam rasa pesimis itu sampai-sampai saat Tony bersiap berangkat untuk menempuh ujian, tak seorang pun di rumah yang memberi restu. Yang tersisa hanyalah hening dan tatapan penuh ragu. Meski keluarga dan bosnya pesimis, Tony masih menyimpan seberkas keyakinan. Ia percaya selalu ada jalan, selalu ada peluang. Maka dengan hati yang penuh harap, ia berangkat menuju ujian lewat jalan lain. Siapa tahu langkah berbeda kali ini bisa membawa keberuntungan. Di persimpangan takdir itu, ia justru bertabrakan dengan seorang perempuan bernama Gita. Seketika Tony menggerutu meluapkan rasa kesal karena terburu-buru mengikuti ujian. Tapi Gita langsung memberikan pulpen miliknya sendiri. Pulpen yang diyakini membawa keberuntungan. Pertemuan singkat itu hati Tony diam-diam terpesona. Seakan keberuntungan bukan hanya hadir dalam bentuk sebuah pulpen, melainkan juga dalam wujud kecantikan Gita. Malam harinya, adik Tony meminta dibelikan sebuah handphone di toko baru yang tak jauh dari rumah mereka. Katanya toko itu sedang mengadakan banyak diskon dan tanpa banyak pikir, Tony menuruti permintaan adiknya.
Tak sangka di sanalah takdir mempertemukannya kembali dengan Gita, gadis yang ternyata adalah putri pemilik toko tersebut. Pertemuan kedua itu membuat kesan pertama semakin kuat, dan sejak saat itu Tony mulai mencari cara untuk lebih dekat dengannya. Di mana hampir setiap hari Tony selalu punya alasan untuk datang ke toko itu. Kadang hanya untuk menanyakan harga, kadang pula sekedar mengecek aksesoris, bahkan sampai berkali-kali sengaja memecahkan anti gores untuk diperbaiki. Semua hanya dalih sederhana, sebab alasan sesungguhnya adalah satu, yaitu agar ia bisa bertemu Gita. ये क्या है? ये ऐसे कैसे टूट गया? वही तो देखिए ना, मुझे भी समझ। फोन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीन कार्ड कैसे टूट? Dalam kesehariannya, Tony tak hanya sibuk dengan pekerjaan dan kisah hatinya, tetapi juga memikirkan masa depan sang adik. Ia pun mulai mencarikan jodoh untuk adiknya melalui rekomendasi sebuah biro jodoh. Tak sangka, sosok yang direkomendasikan biro tersebut ternyata adalah Shashi, orang yang tak lain adalah penjaga toko obat yang muncul di awal kisah. Saat Tony dan sahabatnya Deston melihat lebih dekat, Deston segera mengenali wajah itu. Rupanya Shashi merupakan teman sekolah lamanya, sehingga rasa penasaran pun tumbuh dan mereka berencana untuk mencari tahu lebih jauh. कहीं देखा है मैंने इसको यार। देख, बहन से संबंधित छोटा ही मैटर क्यों ना हो, लेकिन अच्छा दिन देखना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा था। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है। अच्छा। Singkat kisah, Tony akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Gita. Namun Gita hanya terdiam. Ya wajar saja karena mereka baru saling mengenal dan Gita belum benar-benar yakin. Akan tetapi diamnya itu membuat hati Gita dilema. Hingga suatu hari Gita menyaksikan seorang ODGG yang sedang ditonton beberapa orang. Tergerak oleh rasa iba, Gita mencoba memberikan pakaian kepada orang itu. Tapi berulang kali ditolak, bajunya terus dilepas kembali. Nah, di saat itulah Tony datang. Dengan sikap tenang dan penuh empati, ia mendekati orang tersebut dan berhasil memakaikan baju tanpa penolakan. Seketika suasana berubah, dan bagi Gita, momen itu seperti menyaksikan seorang pahlawan yang lahir di depan matanya. नहीं लगेगी। हाँ ओके सर, हाँ फोन मेरे पास ही रहता है। Ketika Tony benar-benar ingin mengganti tempered glass handphonenya, takdir justru menghadirkan momen berbeda. Di saat itu, Gita akhirnya membalas perasaan yang pernah Tony ungkapkan beberapa hari yang lalu. Dan pada akhirnya, keduanya pun saling mengikatkan hati, menjalin kisah bersama sebagai sepasang kekasih. Keesokan harinya, Tony bersama Deston melangkah ke toko Shashi. Saat pertama kali melihat Deston, Shashi tampak ragu dan tidak langsung mengenalinya. Maklum, waktu sudah begitu lama memisahkan mereka. Setelah beberapa saat, senyum perlahan merekah dan mereka pun saling berbincang. Obrolan ringan mengalir sekedar melepas rindu yang lama terpendam. Meski suasana terasa hangat, Tony tidak ingin mengganggu kesibukan Shashi. Ia pun dengan halus mengajak Deston untuk pamit. Dalam hati, Tony menilai kebaikan dan kepolosan Shashi begitu nyata. Ia benar-benar percaya bahwa Shashi adalah sosok yang pantas mendampingi adiknya kelak. वो छोटा बड़ा तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन उसके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये तो समझ में आता। Singkat kisah, Deston hampir saja bersenggolan dengan Rado di jalan. Deston melontarkan kata-kata tajam menuding Rado yang mengendarai motor seenaknya. Dengan kepala tegak, Rado justru menunjukkan jagoannya yang membuat Deston memohon ketakutan. Gita yang menyaksikan kejadian itu juga mencoba membantu Deston, tapi semua terasa biasa sebab Rado tak pernah peduli. Beruntung di detik yang tepat muncullah Tony sambil memasang badan dari amukan Rado. Ternyata baik Deston maupun Gita tidak mengetahui siapa Rado, berbeda dengan Tony yang justru sangat mengenalnya. बचपन से तुझे जानता हूँ इसीलिए। भाई, थैंक्स भाई। Suatu malam ketika Rado tengah berada di sebuah tempat nongkrong, tiba-tiba saja ia diserang oleh sekelompok orang di bawah pimpinan Sasi. Namun begitu mereka sadar bahwa orang yang mereka hadapi adalah Rado, wajah-wajah itu seketika berubah pucat. Tanpa menunggu lama, mereka pun kabur terbirit-birit. Rado yang merasa harga dirinya diinjak, segera menurunkan anak buahnya untuk memburu mereka. Shashi yang bersembunyi di kos-kosan Deston memohon pertolongan, berharap ada jalan keluar dari murka Rado. Seketika Deston sadar kalau hanya Tony yang mampu menyelesaikan masalah ini. Tony pada awalnya enggan ikut campur karena khawatir keluarganya akan terseret ke dalam masalah besar. Namun hati Tony luluh ketika mengetahui bahwa Shashi adalah tulang punggung bagi keluarganya. Sehingga dengan langkah gundah, ia pun berani menemui Rado yang saat itu penuhi amarah.
Tony mencoba mengungkap alasan dengan kata-kata penuh pertimbangan. Ia menekankan bahwa seandainya Sashi dan kelompoknya tahu siapa Rado, maka tak seorang pun yang berani mengangkat wajah. Bahkan nama Rado saja sudah cukup membuat orang-orang gemetar. Perlahan amarah Rado pun mereda dan akhirnya ia setuju menyelesaikan masalah dengan cara damai. Yang penting pertemuan itu terjadi dan Sashi datang untuk merendahkan kepala di hadapannya. सब कुछ ठीक है यार राधा भाई कॉम्प्रोमाइज के लिए मान गए हाँ जगह भी मुझे Kemudian Tony mengatur pertemuan itu di daerah pertambangan granit milik bosnya. Rado pun tiba melangkah sendirian dengan wajah penuh api keberanian. Begitu bertemu, ia tak banyak bicara. Sekejap kemudian pukulannya sudah melandai di wajah Sashi, seolah ingin menegaskan bahwa bocah itu harus tahu siapa dia sebenarnya. Bukannya meminta maaf, Sashi justru memperkeruh keadaan. Ternyata diam-diam ia dan kelompoknya sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih gila tanpa sepengetahuan Tony, yaitu mereka berniat menghilangkan Rado. Tony berusaha menyelamatkan Rado, namun dirinya juga dibuat tak berdaya, hingga akhirnya Rado pun meninggal di tempat itu. Kejadian yang berlangsung secepat kilat menyisakan luka dalam bagi Tony. Niat tulusnya untuk menghadirkan perdamaian justru berubah jadi malapetaka yang merenggut nyawa. Namun penyesalan tak mampu memutar waktu. Akhirnya Tony lah yang ditangkap, dipaksa menanggung kesalahan yang sejatinya bukan miliknya. Tony didakwa bersalah karena dianggap membantu proses pembunuhan itu, sementara para tersangka lain masih diburu polisi. Seluruh nama baik yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Namun di tengah kehancuran itu, ayahnya masih percaya bahwa niat baik Tony kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Tak butuh waktu lama, kebenaran akhirnya terungkap. Setelah penyelidikan lebih mendalam, Tony pun bebas dari segala dakwaan. Meski bebas, reputasi Tony sudah hancur, di mana orang-orang yang dulu menyapanya kini berbalik wajah, menjauh seakan ia membawa aib. Hanya Deston yang masih peduli, menawarkan tumpangan dan uluran tangan. Namun Tony sadar, setiap langkah bersamanya bisa menyeret nama baik Deston ikut tenggelam. Di tengah sunyi itu, Tony memberanikan diri mampir ke rumah Gita. Namun ayah Gita menolaknya mentah-mentah. Terlepas kau bersalah atau tidak, kau tak pantas untuk putriku, ucapnya tegas. Ternyata sang ayah sudah menjodohkan Gita dengan pria lain, tapi hati Gita menolak karena hanya Tony yang berarti dalam hidupnya. Sontak saja ayahnya geram, lalu memberi pilihan pahit, yaitu memilih dirinya atau Tony. Namun Gita memilih jalan yang tak terduga. Ia menolak kedua pilihan itu, memilih opsi ketiga, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri. Dan akhirnya, baik sang ayah maupun Tony sama-sama kehilangan segalanya. Sebuah tragedi yang meninggalkan keduanya dalam kehampaan. Tony langsung pergi ke tempat Gita mengakhiri hidupnya. Sunyi menyelimuti tempat itu. Hanya bayangan kenangan menari di benaknya yang kini telah lenyap di telan duka. Tak lama kemudian orang tua dan adik Tony datang menyusul, namun tiba-tiba ternyata mereka merupakan anak buah Rado yang menuntut balas dendam atas kematian Rado yang mereka anggap Tony sebagai biang semua masalah. Dalam kekacauan itu, Tony berusaha melindungi keluarganya, namun sebuah tebasan liar menghantam lengan sang ayah. Tak berhenti sampai di situ. Saat adik Tony pergi menebus obat untuk ayahnya, mereka kembali mencegat dan menangkapnya. Kabar itu membuat Tony kalap dan tanpa pikir panjang, ia berhadapan dengan gerombolan tersebut sehingga perkelahian kembali terjadi. Tony menyeret para preman itu ke markas Rado. Dengan api kemarahan di matanya, ia mengancam akan membakar mereka hidup-hidup. Namun sejatinya, tujuan Tony datang bukan untuk memulai perang, melainkan untuk bicara langsung dengan Ibu Rado. Di hadapan perempuan itu, Tony merendahkan diri dan minta maaf. Ia mengaku salah, meski sebenarnya niatnya tulus untuk perdamaian. Bahkan ia bersumpah tak ada niat sekalipun untuk menjebak Rado. Tapi yang ia sesali, kenapa keluarganya ikut terlibat dalam perselisihan ini. Ibu Rado menatapnya tajam sembari menuntut tanggung jawab, yaitu ia ingin Tony menghabisi para bajingan itu dalam waktu seminggu. Jika gagal, kehancuran akan menimpa seluruh keluarganya. Ancaman itu membuat Tony semakin terhimpit. Ia tahu, berhadapan langsung dengan jaringan Rado adalah sebuah kemustahilan karena jumlah mereka tak pernah habis akan tanpa batas.
Meski begitu, bara dendam dalam dirinya justru semakin menyala, terutama setelah melihat ayahnya terluka. Kini yang tersisa hanyalah waktu yang terus berdetak, dan pertanyaan besar, kemana ia harus mencari mereka jika bahkan polisi pun tak mampu menemukannya. Tony sudah berkeliling ke sana kemari, bertanya pada siapa saja yang mungkin tahu, tapi tetap saja tak ada titik terang. Hingga akhirnya, seorang tetangga yang merasa kasihan padanya memberikan sedikit petunjuk. Katanya, salah satu geng bernama Ragu pernah bekerja bersama dirinya. Belum lama, ia melihat Ragu menjemput pacarnya pulang, dan wanita itu tinggal di sebuah apartemen tak jauh dari sana. Dengan segera, Tony mendatangi tempat tersebut. Saat bertemu, perempuan itu ternyata mengenali Tony. Ia masih ingat betul bagaimana dulu sempat terpesona melihat tubuh Tony yang kekar. Perempuan itu bersedia memberi informasi, tapi dengan syarat yang membuat Tony tersentak. Syarat itu sempat menggoyahkan tekadnya, namun di detik terakhir justru wajah kita muncul di benaknya, membuat Tony pun langsung menolak. Kesetiaan Tony sudah cukup membuat sang perempuan luluh dan memberikan informasi yang ia tahu bahwa sampai saat ini Ragu masih berada di daerah sini. Info itu mungkin tak begitu membantu, namun bagi Tony itu sudah cukup. Setidaknya, ia tahu buruannya belum melangkah terlalu jauh. Saat sedang duduk merenung, Tony tiba-tiba mendapat semacam kode alam, di mana tak jauh dari situ, ada beberapa anak yang tengah bermain petak umpet. Dari antara mereka, hanya salah satu yang tak tertangkap karena bersembunyi tepat di belakang penjaga. Dari mulut anak itu terucap, bahkan penjahat sekalipun tak akan tertangkap jika bersembunyi di rumah polisi. Ucapan polos itu membuat Tony tertegun. Ia pun bergegas menemui bosnya untuk menanyakan apakah mungkin para buron itu bersembunyi di rumah seorang polisi. Namun bosnya langsung menepis dugaan itu. Menurutnya, tidak masuk akal bila orang biasa bisa disembunyikan oknum polisi, kecuali kalau anak pejabat atau orang kaya. Itu mungkin saja. Tapi Tony bersikeras, sehingga bosnya mengarahkan ia pada seorang subinspektur bernama Shivaji. Seketika itu juga, Tony segera menemuinya. Dari kesan pertama, Shivaji terlihat seperti polisi yang baik dan jujur. Kepadanya, Tony menceritakan dugaan bahwa para penjahat itu mungkin berlindung di rumah polisi. Ia bahkan meminta agar dilakukan penyisiran dari satu rumah ke rumah lainnya. Namun jawaban Shivaji membuatnya kecewa, karena menurut hasil penyelidikan, para tersangka sama sekali tidak punya koneksi atau hubungan dengan anggota kepolisian. Shivaji justru berasumsi bahwa mereka sudah kabur ke luar negara bagian, sebab jika mereka masih berada di sini, sudah pasti mereka tertangkap sejak lama. Mendengar itu, Tony hanya bisa terdiam, merasakan pahitnya harapan yang kembali kandas. Ternyata, dugaan Tony tidak sepenuhnya salah. Diam-diam, Shivaji sendiri yang menyembunyikan geng Sasi di rumahnya. Namun, rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Ia khawatir Tony akan nekat melapor ke atasannya. Karena itu, Shivaji buru-buru menyuruh mereka pergi. Tak lama kemudian, Tony datang. Dari kejauhan, ia sempat melihat Shivaji menerima suap, sehingga ia mencoba menyuapnya pula. Namun kali ini, tawaran Tony ditolak mentah-mentah. Beruntung, sebuah pantulan di kaca membuka segalanya. Dari situ Tony melihat salah satu wajah bajingan yang ia cari. Dan kesempatan itu tak ia sia-siakan. Dengan tekad membara, Tony langsung memburu mereka. Situasi itu menjadi ajang kejar-kejaran antara dendam yang membara dan para buronan yang berusaha menyelamatkan diri. Kemudian Tony memilih duduk nongkrong bersama Derson yang belum menyadari bahwa geng Sasi sudah lebih dulu diikat lalu dikarungi oleh Tony. Di sela kebisuan, Tony sempat mengabari ayahnya bahwa ia tidak bisa pulang karena sebentar lagi penjara akan menjadi rumahnya. Namun sebelum semua itu terjadi, ia ingin menuntaskan rasa sakit dan memberikan penderitaan kepada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Nah, dari situlah sebuah fakta mengejutkan terbongkar. Ternyata Derson lah biang keladi yang dengan sengaja mengompori Gen Sasi sehingga membuat masalah semakin melebar. Di mana Derson mengatakan bahwa sangat mustahil Rado akan memaafkan mereka, sebab Rado dikenal sebagai sosok yang tidak mau berunding. Menurut Derson, hanya ada dua jalan, yaitu entah mereka yang mati atau Rado yang harus dimatikan. Alhasil mereka pun termakan omongan Derson. Di sisi lain, Derson juga mengungkap alasan dibalik tindakannya itu karena rasa dendam yang belum terpenuhi. Rupanya, keluarganya lah yang dihancurkan Rado di awal cerita, sehingga ia tidak pernah bisa menerima penghinaan itu, terlebih saat keluarganya dipermalukan di depan publik.
Mendengar pengakuan itu, Tony hanya bisa pasrah. Jika memang harus masuk penjara karena ulah Dersen, ia ikhlas menerima risiko itu. Namun satu hal yang tak bisa ia lakukan adalah memaafkan. Sebab Tony sudah tahu siapa sebenarnya para bajingan itu dari polisi Shivaji. Ternyata anak Shivaji sendiri juga menjadi korban geng Sasi. Dan karena tak ingin video anaknya tersebar, Shivaji terpaksa menutup mata lalu mengikuti permainan kotor mereka. Lebih pedih lagi, kematian Gita ternyata bukan karena sikat ayahnya ataupun karena Tony, tapi lagi-lagi semua berpangkal pada geng Sasi. Ketika Gita yang sedang bimbang dengan pilihan hidupnya mengajak Dersen bertemu untuk meminta pendapat. Namun geng Sasi justru memanfaatkan keadaan, sementara Dersen yang sudah terpengaruh dan termakan hasutan memilih berdiri di pihak mereka hanya karena merasa kebal dari jeratan hukum. Nah, dari situlah tragedi terjadi, di mana Gita juga menjadi korban mereka. Alhasil Gita memilih terjun bebas. ऊपर गई तो नीचे भी आएगी. Lebih keji lagi, hasil otopsi kematiannya diotak-atik oleh Shivaji yang saat itu juga terjebak dalam ancaman geng Sasi. Tony yang sudah kehilangan segalanya akhirnya turun tangan sendiri. Dengan amarah yang tak terbendung, ia menghabiskan mereka satu persatu, seolah setiap tebasan adalah jawaban atas luka masa lalu. Namun kali ini, Tony tidak ingin kemarahannya terkubur dalam diam. Ia meminta setiap aksinya direkam. Dunia harus tahu, beginilah balasan yang layak diterima para predator yang merenggut hidup orang lain. Bagi Tony, rekaman itu bukan sekedar bukti dendam, melainkan peringatan. Aksi Tony seketika menjadi viral karena rekaman itu menyebar ke segala penjuru. Banyak yang menyebutnya gila, tapi jauh lebih banyak lagi yang melihatnya sebagai pahlawan. Komnas Perempuan memberi apresiasi, menyebut keberanian Tony sebagai bentuk perlawanan terhadap predator yang merajalela. Bahkan pemerintah pun tak bisa menutup mata. Apa yang dilakukan Tony memang di luar jalur hukum. Namun kenyataannya kasus seperti ini di India sudah terlalu marak dan suara keadilan sering tenggelam dalam birokrasi. Beberapa tahun kemudian, nasib berbalik. Dersen dan Sasi terlihat hidup sebagai gelandangan. Keadaan mereka benar-benar miris seolah dihukum oleh waktu. Sementara itu, Tony akhirnya kembali menghirup udara bebas untuk kedua kalinya dengan nomor tahanan 369. Namun berbeda dengan kebebasan pertama yang penuh hina dan tuduhan, kali ini ia melangkah keluar dengan kepala tegak. Bebas sebagai lelaki yang telah menuntaskan dendam, sekaligus meninggalkan jejak yang tak akan terlupakan. Dan di titik inilah menandai berakhirnya perjalanan panjang penuh luka, pengkhianatan, dan perlawanan. Nah, begitulah ceritanya sahabat. Tapi ingat, niat baik kadang bisa jadi jebakan. Jadi jangan gampang percaya sama orang, apalagi sama istri orang. Maksudnya sama mantan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye-bye.